Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STM Mandiri Indonesia dengan Prodi S1 Teknik Informatika kelompok 4 semester 1. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan dosen pengampu Bapak Ferry Alpiasin MKOM. Sebelum saya masuk ke pembahasan materi, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada Megandani Dinarja dengan NIM 23110368. Yang kedua itu saya sendiri, Roy Kurniawan, dengan NIM 23110329. Yang ketiga ada Faujan Sarul Ramadan dengan NIM 23110335. Yang keempat ada Siti Nur Syahida dengan NIM 23110362. Yang terakhir Muhidris dengan NIM 23110372. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dan singkat serta ringkas penjelasan tentang memori eksternal. Sejarah memori eksternal melibatkan evolusi teknologi penyimpanan eksternal dari waktu ke waktu pada tahun 1940 sampai dengan 1950, yaitu drum magnetic. Drum magnetic ini digunakan sebagai wadah penyimpanan data. Pada tahun 1950 sampai dengan 1970, hadirlah magnetic core memory. Magnetic core memory ini memiliki teknologi penyimpanan menggunakan cincin magnetik kecil untuk menyimpan data. Lalu pada tahun 1970 sampai dengan 1990, hadirlah disket. Disket juga dikenal sebagai floppy disk, menjadi bentuk umum dari penyimpanan eksternal. Pada tahun 1970 sampai dengan sekarang, hadirlah hard disk drive ukuran HDD yang terus berkembang dari masa ke masa dan masih digunakan dalam banyak sistem komputer untuk saat ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksternal memori. Eksternal memori merupakan memori yang berfungsi untuk menyimpan data atau program. Eksternal memori menyimpan data dalam media fisik berbentuk kaset atau disk. Dan eksternal memori mempunyai dua tujuan utama, yaitu sebagai penyimpanan permanen untuk membantu fungsi RAM dan untuk mendapatkan memori murah yang berkualitas tinggi bagi pengguna jangka panjang. Ya baik, saya ingin menyampaikan sedikit tentang jenis-jenis memori eksternal. Berdasarkan jenis akses data, memori eksternal dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu A. Direct Access Stored Device, di mana ia mempunyai akses secara langsung terhadap data. Contohnya yaitu magnetic floppy disk, hard disk, removable hard disk, zip disk, flash disk, dan optical disk. B yaitu Sequential Access Stored Device, akses data secara tidak langsung berurutan seperti pita mengetik. Berdasarkan karakteristik bahan pembuatannya, memori eksternal digolongkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut. Yang pertama yaitu pancake card atau dikenal kartu pons, merupakan kartu yang dibuat dari kertas atau karton yang memiliki lubang-lubang tertentu sebagai representasi data pada masa lalu. Kartu pons digunakan sebagai media penyimpanan dan input data pada komputer. Yang kedua yaitu magnetic disk, adalah media penyimpanan data yang terdiri dari piringan data yang dilapisi bahan magnetik. Disk ini digunakan untuk menyimpan data secara persisten dan seringkali sebagai tempat penyimpanan utama pada komputer. Yang ketiga yaitu disk optik atau dikenal atau optical disk, adalah media penyimpanan data yang menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis informasi. Disk ini mencakup format seperti CD dan DVD dan Blu-ray, sering digunakan untuk menyimpan data musik atau video. Yang terakhir yaitu magnetic tape atau biasa disebut pita mengetik, adalah bentuk media penyimpanan yang terdiri dari pita tipis yang dilapisi dengan bahan magnetik. Pita ini umumnya digunakan untuk backup data penyimpanan
arsip karena kapasitasnya yang besar. Terima kasih. Ini saya akan membahas tentang media-media penyimpanan eksternal. Yang pertama itu ada hard disk, disebut juga dengan cakram keras, berbentuk piringan hitam terbuat dari aluminium dan dilapisi bahan magnetik. Kecepatan putarannya bervariasi, ada yang 5.400 putaran per menit, bahkan ada yang sampai 7.200 putaran per menit. Kemampuan sebuah hard disk biasanya ditentukan banyaknya data yang bisa disimpan. Yang kedua itu ada flash disk. Flash disk juga dikenal sebagai USB flash drive, thumb drive, dan juga jump drive. Adalah perangkat penyimpanan data portable yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan informasi. Flash disk biasanya memiliki bentuk kecil dan terhubung ke komputer atau perangkat lain melalui port USB. Kelebihan flash disk ini meliputi ukurannya yang kecil, ringan, dan portabilitas tinggi. Yang ketiga itu ada floppy disk atau juga dikenal dengan disket, adalah perangkat penyimpanan data magnetik yang digunakan secara luas pada masa lalu, terutama pada tahun 1070-an dan hingga awal 2000-an. Floppy disk terbuat dari bahan fleksibel yang dilapisi dengan material magnetik yang bisa direkam dan dihapus. Mereka biasanya memiliki ukuran diameter sekitar 3,5 inci untuk disket yang lebih modern atau 5,25 inci untuk disket yang lebih lama. Yang keempat itu ada CD-ROM, adalah jenis media penyimpanan optik yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1982. CD-ROM dirancang untuk menyimpan data secara permanen dan hanya bisa dibaca read only, artinya data tidak bisa diubah atau ditulis kembali setelah direkam. CD-ROM menggunakan teknologi laser untuk membaca data dari permukaan optik disk. Yang kelima itu ada CDR, adalah jenis media penyimpanan optik yang memungkinkan pengguna untuk menulis data ke dalam CD hanya sekali. CDR berbeda dengan CD-ROM, read only memory, yang hanya bisa dibaca dan tidak bisa ditulis ulang. CDR dirancang untuk memungkinkan pengguna membuat salinan permanen dari data seperti file, musik, atau video. Yang terakhir itu ada DVD, adalah format media penyimpanan optik yang dikembangkan sebagai penerus CD compact disc. DVD menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan dengan CD dan dirancang untuk menyimpan data digital, termasuk video, audio, dan data komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat memori eksternal. Memori eksternal merupakan bagian dari komputer yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori juga disebut dengan istilah komputer memori atau memori. Merupakan piranti komputer yang digunakan sebagai media penyimpanan data dan informasi saat menggunakan komputer. Memori merupakan bagian yang penting dalam komputer modern dan letaknya di dalam CPU. Penyimpanan utama merupakan elemen yang paling penting dari suatu komputer yang digunakan sebagai penyangga data, dan instruksi program untuk digunakan oleh prosesor.